ya. Jadi kita akan baca Kisah Rasul ya, pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Oke. Poin-poin teman-teman dulu kalau kita akan mulai ya. Oke, aku share screen dulu kalau gitu ya. Ya, ini. Ya, jadi Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40 ya, sampai habis. Oke, jadi mungkin aku review sedikit, nanti setelah itu kita doa, kita mulai ya. Oke, jadi kan kalau kemarin mungkin Kak Evi sudah jelaskan ya bagaimana penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem ya, lalu juga masuk ke pemerintahan oleh Filipus ya, lalu di Samaria, di pemerintahan Kristus dan kerajaan Allah ya. Jadi ini juga sangat penting. Jadi semoga kita melihat dengan jelas ya bahwa sekali lagi kehidupan manusia perlu namanya apa, mengarahkan diri ya kepada kerajaan Allah. Nah, jadi di ayat 10 dibilang semua orang besar kecil yang mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Nah, jadi Tuhan sendiri ya, Tuhan kita Yesus Kristus ya, boleh memiliki satu pandangan ya bahwa kita terus-menerus memiliki Dia sebagai segala sesuatu kita. Ya. Jadi semoga ya, makin hari kita makin lihat bahwa Yesus adalah yang layak untuk mendapatkan diri kita. Ya, nanti kita akan bahas di akhir. Kita baca dulu, sebelum kita baca kita doa ya. Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu atas kesempatan malam ini. Tuhan, James, diriku, juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Tuhan, mungkin mereka ada hal yang perlu dikerjakan dan malam ini persembahkan beberapa menit ke depan agar Engkau juga boleh kembali memberkati kami dengan firman-Mu, memberi kami terang dan pemahaman mengenai Alkitab. Dan terutama dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 sampai 40. Tuhan rahmati yang kami baca bisa menjadi rema, terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Bersyukur Tuhan, haleluya. Amin. Oke, jadi kita mulai ya. Ayat 26 dan 27 ya. Jadi 26 dan 27, 26 sampai 40 kita baca gantian mungkin dua ayat ya. Karena kita yang bisa baca cuma berdua. Oke. Pada orang Ethiopia, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang pejabat istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Oke, boleh, Tuhan. Kemudian 28-29. lalu orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca di kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 30-31, Filipus bergegas ke situ dan mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Benar ya, kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orangnya yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Amin.
Oke, dari bumi 34 ya. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun pejabat istana itu, lalu Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah, ini sampai 40 ya kok? Betul, sampai selesai 40. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Oke ya, bacaan kita sampai di sini untuk perjanjian baru. Ya, perjanjian lama harusnya sudah dibaca sendiri ya, 1 Tawarik 9 ayat 1 sampai 44. Baik, kita akan bahas ya. Jadi tadi aku sudah singgung di ayat 10 ya, mengenai bagaimana Yesus adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar ya. Di ayat 11 sampai 13 ya, ini menunjukkan bagaimana latar belakang dari apa yang kita baca tadi. Nah, ayat 12, tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini artinya apa? Keselamatan akan terus-menerus ada dan tersedia bagi mereka yang mau dan rindu untuk datang kepada diri Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi Kristen tapi kita tidak rindu dan damba, maka ya keselamatan kita itu sia-sia. Ya, karena apa? Sudah selamat kok. Ya, sudah selamat. Ya, nanti aku pokoknya aku sudah Kristen, KTP-ku sudah Kristen ya. Aku punya Alkitab ya, pokoknya aku hidup sesuai apa yang aku pandang benar aja. Nah, kalau demikian maka keselamatan itu sia-sia sekali lagi ya. Jadi di ayat 13 dibilang Simon sendiri juga percaya dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Jadi inilah apa yang Allah berikan kepada kita bila kita terus-menerus datang kepada firman. Ya. Meskipun kita tahu bahwa, oh Kak, nggak banyak nih orang yang suka baca Alkitab, Kak, nggak banyak nih orang yang suka datang pada Tuhan, nggak apa-apa. Seberapapun kita yang suka, seberapapun kita yang damba, itulah yang akan Tuhan berikan sebagai pahala. Misalnya kita nih ya, berlima ya, kita berlima, ya Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Tapi mungkin ya kita nggak tahu, teman-teman mungkin sibuk dan lain hal. Nah, tapi kita juga tahu bahwa ketika kita rindu, ya, meskipun kita nggak bisa datang, tapi kita baca kitab secara pribadi, kita berdoa. Nah, disitulah apa? Terjadi mujizat. Ya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan merahmati. Nah, jadi sampai 14 sampai 25 juga kemarin harusnya sudah dibahas ya. Jadi di ayat 25 dikatakan setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak desa di Samaria. Nah, jadi sekali lagi, Injil ya, gospel adalah kabar baik. Nah, ini artinya semua orang boleh mendengar dan semua orang boleh menerima maupun tidak menerima. Ya. Jadi bagi kita yang menerima justru ini berkat yang baik. Kalau bagi yang nggak menerima ya sudah, berarti berkat itu lewat. Nah, jadi Juan, James, aku ya kita sama-sama bisa memiliki satu pengharapan ini karena apa? Kristus telah memberikan dirinya sendiri pada kita ya. Baik, di ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, itulah jalan yang sunyi. Nah, kenapa bisa ada malaikat Tuhan berbicara ya kepada Filipus?
Karena Filipus adalah orang yang bersatu esa dengan Tuhan. Jadi apapun yang dia kerjakan, maka Tuhan menyertai. Nah, hari ini misalnya Juan ya, aku ya, kita punya kesibukan ya, kesibukan bikin besok ada acara ya, tapi kita masih meluangkan waktu datang pada Tuhan. Kita ada banyak perkara yang mungkin kita harus kerjakan, belajar, yang melayani, tapi kita masih ada hati untuk datang pada Tuhan, maka setiap kita berdoa pasti ada pembicaraan. Ya, kalau ini kan malaikat Tuhan. Kalau sekarang kita langsung Tuhan yang berbicara. Kenapa? Dia telah mati di kayu salib, ya, dia dikubur, 3 hari dia bangkit, jadi roh yang menghidupkan sekarang di mana? Di sorga dan di dalam hati kita. Jadi kita langsung ya, kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan ya. Nah, sinyal kita mungkin kalau bisa dibilang itu udah 5G ya. Ya, jadi kita punya langsung ya, Tuhan kau mau apa, aku tahu. Tuhan kau nggak suka apa, aku juga nggak suka. Misalnya demikian. Nah lalu ya, ayat selanjutnya, Filipus ini dia taat. Ya, coba bayangkan pada saat itu Filipus nggak mau pergi, ngapain sih ke sebelah selatan jauh? Apa yang terjadi kalau menurut Juan? Kalau misalnya Filipus berkata demikian. Dia gak bakal jadi pergi dong, ya kan? Yes, dia nggak bakal jadi pergi dan orang itu ya, orang Ethiopia itu tidak akan diselamatkan, enggak? Karena si Filipus taat kepada perkataan yang daripada Tuhan, hati nuraninya bekerja, maka dia terus ya, dia 28. Dia bisa melihat orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, artinya apa? Benar-benar Filipus datang di saat yang tepat. Nah, ini ada satu perkataan ya yang sering kita dengar. Right man in the right place. Orang yang tepat di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Right man, right place, right time. Ya, benar-benar. Filipus ini mungkin kalau sepersekian detik aja dia tidak taat, maka pasti apa? Firman itu atau orang itu tidak akan diselamatkan. Ya, jadi misalnya nih ya, harusnya hari ini ya kita bisa mengirim pesan kepada teman SMA kita, tapi kita nggak taat. Aduh, nggak usah lah, besok aja. Nggak taunya besok teman kita udah kecewa, ya teman kita udah sedih. Ya. Ini contoh sederhana. Jadi teman-teman sekalian, semoga melalui pembacaan Alkitab kita, melalui doa kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan bisa bekerja. Ya. Nah di ayat selanjutnya, nanti kalau yang mau tanya, mau sharing silahkan ya. Dikatakan lagi ayat yang ke-30, Filipus bergegas ke situ dan mendengar pejabat istana itu sedang membaca di kitab Nabi Yesaya. Karena Filipus mengertikan Tuhan apa yang Tuhan baca itu. Nah ini apa? Orangnya berjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ya, jadi kayak kasih kode gitu. Gimana aku dapat ngerti kalau nggak ada yang ngajarin gitu kan? Nah sekarang kita mau ucap syukur bahwa ada yang memberi pengajaran akan Kristus. Ya, tiap-tiap hari ada yang mengingatkan, ayo baca renungan, ayo baca Alkitab. Ya. Jadi mari kita mustikakan, ya, mari kita gunakan waktu yang ada. Seperti Efesus 5:16 berkata apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kalau orang sadar, ya, orangnya benar, pasti sadar bahwa this world is going to break, ya. Dunia ini akan segera hancur. Tapi untuk apa kita mencari yang di dalam? Ya. Jadi ada lagi perkataan bahwa memang manusia itu seperti awan. Ya. Bisa ada, bisa tiba-tiba hilang. Seperti uap. Baik, lalu kemudian yang kita lanjut di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di sini, di ayat yang ke-35 ya, Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Hari ini berkat yang terbesar. Injil tentang Yesus sudah ada di dalam kita, dan marilah kita gunakan setiap kesempatan yang ada. Ya, sama seperti Filipus ya, dia tidak melewatkan kesempatan sedikit pun. Sehingga dia bisa berbicara kepada siapa? Ini, ya, seorang pejabat istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Nah, misalnya nih contoh lagi ya, kita lagi naik bus,
Nah, terus di sebelah kita ada om-om. Nah, om-om ini kelihatannya lagi suntuk, lagi murung ya. Terus dalam hati kita, aduh, ini gue harus ngomong nih sama om-om ini bahwa Yesus mengasihinya. Kalau kita misalnya nggak ngomong, maka bisa saja dia akan terus-menerus bersedih. Tapi kalau kita misalnya ngomong, oke, gue mau ngomong, Om, Tuhan mengasihimu. Sedemikian sederhana. Pasti apa? Om itu ya, orang itu, ini contoh, akan mendapatkan sukacita. Ya. Nah, jadi apa, saudara, teman-teman sekalian, marilah kita menggunakan setiap kesempatan supaya tidak lewat begitu saja. Ya. Hari-hari berlalu, ya, tidak terasa sudah bulan Juni. Ya. Apa yang kita telah lewati tidak bisa kembali. Ya, tadi mungkin jam 9 ya, kita ngapain, kita nggak bisa balik ya. 9.20 pun kita nggak bisa balik. Jadi sekarang 9.27 ya kalau di aku ya. Kita mari gunakan setiap kesempatan yang akan datang supaya Tuhan bisa makin dipuaskan, dimuliakan, dan kita pun akan mendapatkan sukacita. Amin ya. Ya 39 nih tadi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi apa hasil dari kita mengikuti perkataan Roh Kudus adalah sukacita. Rejoice ya. Nah, kalau kita bercengkrama dengan teman-teman kita, memang kita senang ya. Tapi ketika pisah, ya sepi lagi, sedih. Tapi ya kita ikut Roh Kudus, ya kita ingat apa yang Tuhan katakan, maka seumur hidup kita pasti dipimpin ya. Ada satu pujian juga sangat baik ya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ya. Di tempat tinggiku diangkatnya dan sebagainya. Jadi teman-teman, mari kita terus-menerus melihat kepada Kristus dan mengikuti perkataan yang di dalam. Amin. Jadi demikian ya malam hari ini apa yang bisa aku bahas ya. Apa ada yang mau tanya dari mungkin Juan, Axel atau James? Atau cukup? Sudah kok. Oke, sudah ya. Tuhan. James juga udah. Baik. Jadi demikian ya. Semoga ya kita meskipun singkat ya, tapi bacaan kita, ya, doa kita, waktu yang kita berikan pada Tuhan, semuanya itu adalah bagi kebaikan kita. Ya. Kalau kita nggak mau pun, ya sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kita baca nggak baca pun juga nggak ada perbedaan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita baca, disitulah pahala Tuhan tambahkan ya. Sama seperti misalnya absen lah ya, absen setiap hari. Nah, ada nggak nih si Renard hari ini? Oh ada, baca centang. Kita sedang mengumpulkan poin di kitab kehidupan ya. Jadi saudara, ini yang dialami oleh Filipus, maka dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dan dia terus belajar untuk memberitakan firman ya dimanapun dia berada. Misalnya ada ayat yang kita nikmati sepanjang hari, kita boleh share di sosial media, ya minimal sekali misalnya di status WhatsApp ataupun Instagram, itu sudah cukup. Ya. Kita nggak perlu ke Makedonia, kita nggak perlu ke ya misalnya ke Papua sana untuk share Injil, nggak perlu, karena di dalam kontak kita begitu banyak orang. Mungkin siapa tahu ada satu atau dua orang aja yang nyangkut ya. Ketika dia baca firman itu, dia tanya, Juan, Axel ya, apa sih maksudnya beroleh selamat misalnya? Wah itu kita tinggal jawab, oke, beroleh selamat adalah Tuhan mengasihi kita. Misalnya demikian. Amin ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga kita semakin hari semakin jelas akan firman kebenaran yang kita nikmati. Ya, jadi bukan hanya sekedar, oh iya aku udah baca Kisah Rasul, oh ya aku sudah baca kitab Matius. Bukan. Tapi orang Kristen lebih daripada itu ya. Maknanya apa? Maknanya adalah supaya orang lain ya bisa mengalami Kristus adalah melalui diri kita. Amin. Jadi semoga malam ini kita semua mendapatkan itu ya, makna yang terbesar dari hidup orang Kristen. Baik, setelah ini kita boleh langsung tutup ya, kita doa, lalu melanjutkan aktivitas masing-masing.